Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, hari ini kami Partai Buruh, Partai Kelas Pekerja, menyatakan secara hukum bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan. Untuk itu kami datang ke gedung Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja sebagai penetapan Perpu Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada hari ini kami memajukan gugatan atau permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan 6 alasan. 5 yang pertama adalah 1. Undang-Undang Cipta Kerja jelas-jelas mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi. Perpu yang dilanjutkan dengan penetapan Perpu menjadi undang-undang adalah pembangkangan konstitusi. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja yang dibentuk oleh pemerintah tidak memenuhi syarat-syarat, kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang penerbitan sebuah hukum darurat atau state emergency law yang kita kenal sebagai Perpu. Mahkamah Konstitusi sudah pernah menyatakan, memberikan parameter, ada ukuran-ukuran tentang bagaimana sebuah Perpu boleh diterbitkan. Dan syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh Perpu Cipta Kerja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja yang berangkat dari Perpu tadi jelas-jelas tidak memenuhi asas atau prinsip partisipasi secara bermakna yang kita kenal sebagai meaningful participation. Meaningful participation adalah sebuah konsep, adalah sebuah pemikiran, doktrin yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh saksi ahli dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja yang hari ini ada di Partai Buruh pada saat kita mengajukan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama dulu. Meaningful participation sudah diadopsi oleh MK dari saksi ahli kita dulu menjadi parameter tentang pelibatan masyarakat dalam sebuah penerbitan peraturan perundang-undangan. Sejauh mana masukan aspirasi didengar dan diakomodir. Dan ternyata kali ini kembali terjadi. Dulu Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya dia dinyatakan inkonstitusional secara formil karena tidak memenuhi partisipasi secara bermakna atau meaningful participation. Maka dengan alasan yang sama, hari ini juga kita ajukan dalil tersebut. Yang keempat adalah Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang Cipta Kerja ini, dia ditetapkan di luar forum konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa sebuah Perpu memerlukan persetujuan atau tidak persetujuan dari DPR, yang itu baru yang harus diberikan pada persidangan yang berikut. Perpu diterbitkan 30 Desember. Maka persidangan yang berikut jatuh pada tanggal 10 sampai 16 Januari 2023. Tetapi pada masa itu tidak ada pemberian persetujuan terhadap Perpu. DPR berkilah bahwa yang dimaksud dengan persidangan berikut tidak harus persis sidang pertama. Bisa sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat, sampai dengan sidang kelima. Karena DPR punya 5 kali masa sidang. Maka untuk membantah, untuk merontokkan dalil mereka, kita tunjukkan undang-undang yang mereka bikin sendiri. Di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibikin oleh pemerintah, oleh DPR sendiri, tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud persidangan berikut haruslah sidang pertama. Nggak ada bantahan. Clear. Jadi kalau DPR mengatakan bahwa bisa di sidang berikut-berikutnya, itu omong kosong. Itu kebohongan publik. Jadi kami yakin, kita yakin semua bahwa gugatan kita ini dengan dalil yang keempat
akan dipertimbangkan sungguh-sungguh dan pada akhirnya dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah Perpu mengatur tentang Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law lagi-lagi oleh undang-undang yang dibikin oleh DPR dan Presiden tidak diperbolehkan. Syarat untuk menggunakan metode Omnibus Law ada dua. Satu, dia harus dibuat dalam bentuk rancangan, namanya rancangan dokumen perencanaan. Artinya dirancang dulu, ada perencanaan. Yang kedua, dokumen perencanaan itu dia harus dimasukkan ke dalam prolegnas, program legislasi nasional. Artinya, norma ini merujuk kepada membentuk undang-undang normal, bukan perpu. Mana ada perpu yang direncanakan, disusun dalam prolegnas? Ya nggak mungkin, mana ada perpu di prolegnas. Maka syarat perpu menggunakan metode Omnibus Law itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu 5 yang pertama. Yang keenam, ini untuk menunjukkan alasan kita maju ke Mahkamah Konstitusi. Jangan anggap remeh partai buruh. Jangan anggap partai buruh pekerja di pabrik-pabrik hanya bisa melakukan aksi demi aksi. Kami partai buruh hari ini, kami punya tim yang solid, punya tim profesional yang juga mampu menggunakan cara-cara melalui jalur konstitusi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi selain aksi, kita juga melakukan jalur konstitusi. Untuk menunjukkan kepada pihak lain, jangan sekali-kali kamu meremehkan partai buruh. Kami siap untuk melawan di lapangan, kami juga siap melawan secara hukum. Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.